Halo, suaranya hilang ya? Ya, lanjutkan. Lanjutkan. Selamat pagi siswa semua. Ya, to the point kita kemarin sudah membahas kok share Windows. Maaf. Saya ulangi. Share desktop. Oke, terakhir kita membahas tentang Putri yang melemparkan diri ke kolam. Maaf, melemparkan batu ke atas, kemudian jatuh di kolam. Kemarin sudah dibahas kan? Ya, sekarang kita lanjutkan dengan sudahlah kemarin kayaknya. Oh ya sudah. Oh lah lah lah. Ya lah ya. Kita balik lagi ke kemarin. Dari cerita Putri yang melemparkan ke atas, tanyakan H maksimum. Tentu saja kita pakai persamaan yang nomor berapa? Karena kita belum tahu T, maka nggak boleh pakai T. Yang tidak pakai T hanya nomor 4. Berarti kita langsung hajar nomor 4. Oke? Hajar nomor 4. VT kuadrat. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A kali S. Atau biasanya kalau ngerjakan kan nggak gitu ya. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali A kalikan S. Nah, selama dia naik berarti sampai di puncak. Oh, berarti ini V puncak kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2 kali percepatannya sama dengan minus G kalikan H maksimum. Nah, kebetulan V di puncak sama dengan 0. Sehingga kalau kemudian dipindah ke kiri yang 2G-nya sehingga diperoleh minus menjadi plus 2 kalikan G sama dengan V0 kuadrat per, oh yang ditanyakan H maksimum ya, kebalik. Yang ditanyain H maksimum berarti ini ketuker. H maksimum sama dengan V0 kuadrat per 2G. Tinggal dimasukkan. Sama dengan V0-nya kemarin berapa? 50. 50 meter per sekon dikuadratkan. Meter per sekon dikuadratkan. Kemudian dibagi 2 kali 10 meter per sekon kuadrat. Ketemu. Oke. Oh ya, ini H maksimum terhadap tangannya Putri sehingga H sebenarnya sama dengan H maksimum hasil hitungan tambah 5 km. Bisa, mudah sekali. Karena ini mudah sekali, tinggal kamu menghajar, yang penting sudah ada yang ketahui, kamu
langsung masukkan dan seterusnya. Silakan dicoba sendiri. Loh, ini layarnya yang terbalik toh? Udah, payah. Lanjut nomor 2, nomor 2. Nomor 2. B. T sampai ke kolam lagi. Nah, ini mudah nih. Pakai persamaan nomor berapa? Sampai ke kolam lagi pakai nomor 3. S sama dengan V0 kalikan T plus setengah A kalikan T kuadrat. S-nya sama dengan minus 5 meter. Kenapa? Acuannya tangannya Putri. Ya, sehingga kalau S-nya hajar minus, maka hasilnya bisa langsung ketemu. S sampai di kolam sama dengan V0 kalikan T plus setengah kali minus G T kuadrat. Ada, ketemu ada, minus 5 sama dengan V0-nya adalah 50 meter per sekon kali T, ini meter, tambah setengah, tambahnya jadi negatif ya. Jadi negatif setengah kali 10 meter per sekon kuadrat kali T kuadrat. Adakah yang bisa disederhanakan? Oh, ini coret-coret jadi 5. Kali 1/5. Kali 1/5 diperoleh, kemudian minus 5-nya pindah kanan. 0 sama dengan T kuadrat. T kuadratnya pindah ke depan. Tambah 10 T plus 1. Persamaan kuadrat, betul. Berarti harus pakai rumus ABC. Nah, tinggal masukin rumus ABC, ketemu T1 sama dengan T2 sama dengan. Pakai ABC. Ini sudah urusan matematika. Tapi urusan fisikanya sudah jelas di situ. Lanjut, V batu sampai di kolam. Nah, V batu sampai kolam kita pakai persamaan nomor 1 bisa. Ini sudah semuanya ketemu kan? Tinggal V-nya masukin mau pakai yang manapun bisa. Ya. Pakai mana? Oh, ya udah, berarti nomor 4 aja. 4 aja. 4 aja. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 kali A kali S. Berarti V sampai di kolam kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambahnya jadi min 2 kali G kali S-nya S kolam. Berarti sama dengan akar 50 kuadrat meter sekon kurangi 2 kali 10 meter per sekon kuadrat kali minus 5 meter. Ya, sama dengan akar 250 0 2500 tambah 100 meter per sekon kuadrat, meter per sekon, sama dengan akar 2600 meter per sekon.
Oke. Sudah cukup di situ aja, nggak apa-apa kan? Atau mau ditarik akarnya sekalian? Akar 26.000 dari sini 00 ke situ 2 kali 5 kali 5 sama dengan 25 kurangi 1 kemudian 00. Iya kan? Kayak gitu kan? Ya. Dan seterusnya. Hasilnya 50,8 kira-kira. Ko'o. Loh kan kira-kira. Kalau kira-kira kan terserah aja. Ya kan? Lalu? Ya. Sudah ketemu belum? Iya kan paling 50, antara 8 9 deh. 9 juga boleh. Kira-kira gitu deh, 50,9. Hah? Oke, ya. Ternyata secara tidak langsung saudara sudah saya seret ke materi berikutnya yang disebut gerak jatuh bebas. Nah, sebetulnya apa sih itu yang disebut gerak jatuh bebas? Ada yang tahu kira-kira apa gerak jatuh bebas? Jatuh dari atas. Oke. Ada lagi yang lain? Maksudnya? V0-nya sama dengan 0. Bagaimana bagaimana kalau kayak kasus Putri yang melemparkan batu ke atas itu masih jatuh bebas tidak? Ya, jadi ternyata yang namanya gerak jatuh bebas itu gerak yang dipengaruhi oleh kecepatan gravitasi. Seolah-olah seolah-olah percepatan itu ada sama dengan percepatan gravitasinya. Jadi mau geraknya awalnya kemanapun nggak masalah. Atau misalnya saja benda dijatuhkan dari atas, V0-nya sama dengan 0 misalnya. Tetapi itu tidak di lab kita mulainya masuk di sini misalnya. Sehingga pada saat di sini dia sudah punya kecepatan V0 sama dengan misalnya saja 10 meter per sekon. It makes sense karena apa? Seolah-olah pada saat dia awal sebenarnya yang dilepaskan itu belum masuk dalam himpunan himpunan semesta kita. Maksudnya di dalam lab kita, di dalam pengamatan kita. Itu masuk akal. Yang penting kita dapati adalah percepatannya ke arah bawah. A sama dengan percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi. Jangan lupa ada kata-kata percepatannya. Karena gravitasi itu macam-macam. Ada yang tahu apa saja yang berhubungan dengan gravitasi? Gaya gravitasi. Kemudian itu percepatan gravitasi. Medan gravitasi. Potensial. Potensial gravitasi. Nanti ada konstanta gravitasi umum. Enggak jelas. Ini nanti akan kita bahas di semester 2. Nggak usah khawatir, semuanya akan kita hajar. Oke, bagaimana kalau V0-nya tidak ke bawah tapi ke atas? Benda dilempar dulu ke arah atas.
V0 sama dengan 20 meter per sekon. Bagaimana dengan A-nya? Ya, karena A-nya sekarang ke bawah, maka nilai A sama dengan minus percepatan gravitasi. Kuncinya di situ. Pokoknya selalu saja urusannya dengan percepatan gravitasi. Seolah-olah gaya yang berpengaruh hanya gaya berat. Pada saat benda yang bergerak, gaya yang berpengaruh hanya gaya berat, itulah gerak jatuh bebas. Bisa diterima? Mau contoh lagi? Oke, boleh, boleh, boleh. Sekarang, kalau kemarin kita membahasnya putri yang melemparkan dari atas kolam, sekarang dibalik. Sekarang batunya dari bawah dilempar ke atas. V0-nya ke atas. V0. Kemudian diketahui pula ada orang yang berada di sini yang mengamati batu dari ketinggian H sama dengan 10 meter. Tuh, V0-nya belum dituliskan. V0-nya kemarin berapa ya? Sekarang 40 aja deh, 40 meter per second. Aha, ke atas. Nah, hanya 10 meter. Pertanyaan yang pertama, karena sudah jelas itu banyak hidden information. Yang pertama, tentukan H maksimum. Biasa. H maksimum menurut pengamat. Yang dua, tentukan kelajuan batu ketika pada ketinggian pengamat. Yang ketiga, kapan batu setinggi pengamat. Oke. Hidden information-nya silahkan kalian cari dulu. Kita coba identifikasi siapa saja hidden information yang belum di-expose. A sama dengan minus G atau min 10 meter kuadrat. Minus berapa bernilai negatif? Berlawanan dengan arah gerak. Arah gerak itu sama dengan arah besaran apa? Kecepatan, betul sekali. Ya, karena itulah yang menentukan dia mau jalan kemana. Oke, hidden information lainnya apa? Bukan VT, V puncak. VT itu bisa dimanapun, tapi kalau V puncak sudah bernilai tertentu. Ya, V puncak, bukan VT, sama dengan 0. Oke, lanjut yang lain. Adakah lagi yang lain? Ya sudah, silahkan dicoba dikerjakan. Daripada saya nanti ngerjakannya terbalik lagi, habis itu dihapus lagi. Jangan dibalik. Laptopnya dibalik.
kapan? Kapan batu di setinggi pengamat? Aduh. Ayo, sudah langsung dapat pakai persamaan nomor berapa? Nomor 1. Halo, pakai persamaan nomor berapa? 4. Oke. Hasilnya? Oke, tuh. Oke, ya. Lanjut nomor 2. Pakai persamaan nomor berapa? Kelajuan batu ketika pada ketinggian. Pakai 4 lagi. Berarti ada plus minusnya nih. Iyalah. Nilainya kenapa plus dan min? Yeah. Sama dengan akar berapa? VT. Hah? Akar 1400. Kalau akar 1400 itu kan bernilai plus dan berarti VT1 plus VT2 min. Ayo, kenapa bisa bernilai plus dan min? Oke, maksud saya, kena bernilai plus dan min, itu yang bisa dipercaya akhirnya yang mana? Wow, 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 wow. Sebentar, hati-hati. Itulah arti dari fisikanya pada saat dilempar. Kan batunya naik terus. Habis itu setelah naik kan batunya turun. Dua-duanya karena ini VT saat naik plus. Yang ini VT saat turun berarti bernilai negatif. Jadi kenapa dia plus dan min? Karena arahnya berlawanan dan kita lebih yakin bahwa dia besaran vektor. Kan kita kemarin sudah mendefinisikan V positif artinya menjauh, maju. V negatif artinya sudah kan? Mundur atau balik ke tempat kita. Mundur kan artinya balik. Boleh. Lanjut nomor 3. Kapan? Ya, boleh, ya. Akhirnya akan ketemu persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat otomatis ketemu plus dan min. Nah, kalau yang sekarang T bernilai negatif ini yang tidak masuk akal, sehingga kita pilih T yang bernilai positif. Mudah sekali kan? Ya iyalah. Lanjut. Tadi sudah diputuskan bahwa kita mau melanjutkan yang disebut perpaduan gerak. Maksud D, perpaduan gerak itu yang gimana sih? Saya andaikan begini, ini sungai. Maaf, ini tepi sungai, riverbank. Kemudian riverbank. Sungai-sungai, sungai ngalirnya arah aliran sungainya ke arah bawah. V aliran air sungai.
Ini dilihat dari atas nih. Ini riverbank. Kemudian ada seorang siswa yang menggunakan kayak mencoba menyeberangi dengan kecepatan ke arah kanan. V, kayak. Loh, kan enggak, kita yang namanya vektor kan sudah harus jadi makanan sehari-hari. Nah, apa yang terjadi dengan kayak? Ya, ternyata lintasan kayak tidak lurus, tetapi serong. Kenapa bisa serong? Nah, peran aliran air bagaimana? Peran aliran air bagaimana? Nah, membelokkan. Oke, kita hajar. Oh, sesuai dengan vektor. Vektor nih. Vektor V yang ke arah bawah, maksudnya vektor aliran air yang ke arah bawah, maka menyebabkan juga pergerakan kayak ini kan juga seolah-olah kemudian ditambahkan dengan vektor air, bahasa vektornya. Nah, sehingga hasilnya sekarang ini resultan vektornya itu yang ini, V totalnya. Nah, seandainya sudutnya kebetulan 90 derajat, misalnya kebetulan sekarang 90 derajat, maka kita bisa mendapati besarnya V total sama dengan oke, itu ya. Oh, berarti V sama dengan V total. Oh, maaf kok warnanya kok kayak gitu. Seharusnya warnanya kuning. V total sama dengan V total sama dengan resultan atau jangan resultan deh, penjumlahan vektor kecepatan aliran air dan kayak, kecepatan kayak. Nah, kayak. Oke. Oh, pakai anu ya? V total kuadrat sama dengan V kayak kuadrat tambah V air kuadrat. Semudah itu. Semudah itu. Ya, makanya keren nih kalau seandainya sekarang, bagaimana kalau sekarang, oh ini lintasannya akhirnya ke sana kan? Nah, akhirnya dia finish di sini, kayak ini finish. Sekarang pertanyaan berikutnya adalah jika masih sama ceritanya, tetapi harapannya dia ini seolah-olah apa namanya eh, pangkalan tepiannya yang untuk menyeberang. Kok tebing sih? Ini masih sungai nih. Ah, ini V air
Kemudian bagaimanakah arah kayak agar lintasannya jadi lurus? Lintasannya jadi lurus. Berarti harus miring ke atas, V kayak. Oh, kayaknya belum digambar. Ini, kayak. Kayaknya ke arah sana, kemudian V-nya V kayak vektor, kemudian nanti kalau dijumlahkan dengan V aliran air, V air, hasilnya V totalnya adalah searah dengan atau tegak lurus. V total. Nah, seperti itu. Ngitungnya bagaimana? Ngitungnya sama persis dengan penjumlahan vektor-vektor kemarin. Jadi ngitungnya bagaimana? Secara matematis V total vektor sama dengan V kayak tambah V air. Secara bahasa vektornya. Tetapi kalau besarnya V total, besarnya, kemudian akar VK kuadrat. Ayo tambah atau minus? Nah, V air kuadrat. Ini yang mudah ya kan soalnya karena kebetulan pertanyaannya di situ yang diminta adalah tegak lurus atau lintasannya tegak lurus. Bagaimana kalau sekarang tidak tapi tegak lurus? Tegak tapi tidak lurus. Mungkin enggak? Balengkung. Oke. Oh, ternyata itu bisa terjadi, hanya bisa terjadi jika misalnya saja V airnya tidak homogen. Ini kan seolah-olah dianggap homogen antara aliran air yang kiri, kanan, tengah, semuanya dianggap sama besar. Padahal yang namanya aliran sungai kan bisa jadi tidak seragam. Nah, ya makanya kadang-kadang orang fisika itu terlalu meremehkan banyak hal supaya sederhana soalnya. Kok waduh, itu habitnya orang fisika gitu. Itu gampang. Nah, gitu kan suka meremehkan jadinya. Kayak ngerjakan kayak gini, sudah ketemu, padahal masih harus diakar. Kan tadi saya bilang fisika, bukan saya. Oke, ini sudah mulai menarik. Maksud saya kalau sekarang kemudian gini, kasusnya kita tambahin lagi masalahnya. Sekarang, oh kita belajar fisika itu kan pakai dari masalah. Ini ada tanah, tanah, kemudian batu, batunya ini dilemparkan ke arah sana dengan membentuk sudut. Nah, kenapa bisa terbentuk parabola? Nah,
Without air resistance. No air resistance. Kalau yang ada air resistennya, itu lintasannya beda sekali. Kalau misalnya yang ini, tadi lintasannya adalah ini kan. Kalau ada air resistennya, kayak shuttlecock, nah, itu lintasannya jadi gini. Nah, nanti kita bahas kalau perlu. Tapi levelnya bukan anak-anak biasa. Kalau anak biasa nggak akan pernah bisa. Nah, kecuali TN31 itu memang luar biasa, baru bisa nangkep. Saya ulangi, batunya dilemparkan dengan V0 ke sana. Nah, kalau kita foto per interval waktu tertentu, ternyata diperoleh, misalkan hasilnya. Aduh, kok jelek? Numpuk. Bentar, ini numpuk. Pemilihannya, pemilihannya nggak bagus. Pemilihan posisinya nggak bagus. Ini adalah proyeksi batu di lantai tanah. Tahu proyeksi? Apa? Ya, kalau nggak salah berarti salah beneran ya. Oke, gambarnya sekarang lebih bagus deh dibanding sebelumnya. Aha. Oke, what you've got? Oh, ternyata kalau saya melihat, bentar, batu aslinya belum digambar. Batu aslinya itu yang ini. Ini adalah foto, loh, kok geser? Ya, ini harus tepat. Foto aslinya. Kalau di foto misalnya setiap interval waktu tertentu. Nah, seperti itu. Kita ambil hanya setengah langkah saja. Maksudnya yang selanjutnya toh nanti akan balik lagi. Kalau diperhatikan dan kita lihat dari sisi sebelah sini jauh, ini mata. Melihat dari sini, maka batu yang naik kemudian nanti turun sampai di sini, ini ternyata setelah kita lihat dari arah sumbu Y, ini persis dengan gerak jatuh bebas. Nah, tetapi yang berikutnya, jika kita melihatnya pakai drone dari atas. Nah, drone itu gimana sih gambarnya? Kalau dari drone, nah kalau dilihat dari drone, ternyata diperoleh yang ke arah sumbu Y, sumbu X, ini apa? Sumbu X-nya adalah gerak lurus beraturan. Kenapa sama dengan gerak lurus beraturan? Oh, anyone else?
Kenapa kecepatannya dianggap konstan? Tadi sudah terlanjur saya hapus. Without air resistance. Dianggap tidak ada hambatan udara, sehingga gaya yang berpengaruh itu hanya gravitasi yang arahnya vertikal ke bawah. Oh, ternyata yang ngefek itu hanya gaya gravitasi atau percepatan gravitasi. Misalnya di sini A sama dengan G ke sana. Nah, kalau gitu karena dia arahnya vertikal, maka adanya A hanya ada di arah sumbu Y. Inilah A yang sama dengan G-nya ke bawah. Ke arah sumbu X bagaimana? Ini tidak ada A. AX sama dengan 0. Jadi seolah-olah ini A ke arah sumbu Y saja. Oh, berarti sekarang kita membahasnya antara sumbu X dan sumbu Y itu independently. Kita bisa ngerjakannya secara independen. Oh, sumbu Y saja dulu, habis itu ke arah sumbu X saja dulu. Keren kan? Terus dicari hubungan mereka berdua, cari hubungan mereka berdua gitu. Bisa diterima? Oke, sekarang kita lihat ke arah sumbu Y-nya. Nah, ke arah. Terus sorry, mana tadi? Ke arah sumbu Y-nya. Sumbu Y tadi warna biru. Sumbu Y. Seolah-olah benda hanya naik dengan perlambatan. Haha. Diketahui V0-nya ini komponen V0 arah sumbu Y. Aduh, berarti sebentar. Ini berarti V0-nya kan arahnya masih serong asli sesuai dengan arahnya theta. Oh, berarti V0 harus diuraikan menjadi V0Y dan V0X. Ya, ini masih tetap V0. Kalau diketahui sudutnya di situ theta, maka kamu cari saja sinus theta sama dengan si demir. V0Y per V0. Oh, kalau gitu V0Y sama dengan V0 kali sinus theta. Kamu cari kemudian cosinus theta. Sama dengan Samir. V0X per V0. Oh, kalau gitu V0X sama dengan V0 cosinus theta. Oke, gampang sekali. Mudah sekali. Oh, sekarang kita bahas tentang V0Y. Berarti V0 sins. V0Y yang sama dengan V0 kalikan sinus theta. Nah, misalnya saja kita mau mencari berapakah ketinggian di ketinggian di puncak. Nah, selalu kata-kata kita kan lebih detail. V puncak, bukan VT loh ya. Kalau VT bisa dimanapun, tapi kalau V puncak ya pasti hanya di puncak. Itu sama dengan berapa tadi? 0. Kenapa? Karena dia berbalik arah. Ya, dari naik kemudian mau turun, otomatis kalau berbalik arah itu sempat sampai di puncaknya sama dengan 0. Ini juga termasuk hidden information yang tidak pernah diomongkan. Apalagi hidden information yang harus kita pelototi di situ, tadi apa? A sama dengan minus G, karena ya. Oke, lanjut. Ini juga akan sama persis dengan yang kemarin kita bahas tentang H maksimumnya. Cuma masalahnya V0Y-nya sekarang adalah V0 sin theta. Karena V0-nya arahnya serong. Nah, sekarang kita hajar. Pakai persamaan berapa untuk mencari H maksimum? Misalnya. H maksimum.
maksimum. Oke, ya. Persamaannya adalah VT kuadrat sama dengan V puncak kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus atau min? Jadi min 2 kali G kali H max. H maksimum toh? Sekarang sudah H maksimum kan? Nah, terus diketahui apa lagi tadi? V puncak sama dengan 0. Oh, kalau gitu H maksimum sama dengan V0 kuadrat per 2G. Padahal V0-nya ini. Ya sudah berarti H maksimum sama dengan V0 kuadrat sinus kuadrat theta per 2G. Hore, kita dapat persamaan. Loh, kan nggak ada yang istimewa di situ. Baik, lanjut. Berapa lamakah selama di puncak untuk sampai di puncak? T sampai puncak. Nomor berapa? Oh, nomor 1 bisa. Oke. VT sama dengan V0 plus A kali T. Kemudian V puncak sama dengan 0. Berarti V puncak sama dengan V0Y plus atau min G kali T sampai puncak. Berarti T puncak sama dengan ini sama dengan 0 sama dengan V0Y per G. Sama dengan V0 sinus theta per G. Inilah T-nya sampai di puncak. Nah. Oh my God. Bisa diterima guys. Lanjut, berapa lamakah? Berapa lama sampai ke tanah lagi? Tinggal kalikan 2. Oh berarti lama melayang. Lanjut. T selama T kembali ke tanah. Maaf saya tadi. T kembali ke tanah sama dengan 2 kali T puncak. Sama dengan 2 kali apa tadi? V0 sinus theta. V0 sinus theta per G. Nah, sekarang kita lihat dari cerita bahwa bendanya naik turun itu kan persis dengan ini ke sini aslinya. Tetapi kalau kita lihat ke arah komponen sumbu X saja, berarti kan dia sudah sampai di sini lagi. Sampai di tanah kan berarti dia di titik terjauh. Oh, berarti jarak terjauhnya. Jarak terjauh sama dengan ini komponen sumbu sumbu X. Komponen sumbu X. Berarti S sama dengan Vx kali T, T sampai tanah. Ya kan? Sama dengan Vox-nya berapa? V0 cosinus theta. Berarti ini V0 kalikan cosinus theta dikalikan ini 2 kali V0 sinus theta. Keren. Sama dengan V0 kuadrat kali 2 sin cos itu adalah sama dengan sinus 2 theta per G. Ya? Oke. S terjauhnya.
Oke, ya udah ini dihapus, yang belakang dihapus. Ya, sampai di situ aja kan cukup sebetulnya. Oh, mau dilanjutkan hasilnya? Sudah nggak apa-apa. Oke, boleh lanjut. Sama dengan 2 V0 kuadrat cosinus theta sinus theta per G. Ya, boleh. Karena 2 sin cos itu ada rumusan tersendiri dan kamu belum diajarin, jadi nanti supaya nggak bingung. Oke, seperti inilah yang terjadi pada gerak perpaduan gerak yang bisa dipraktekkan untuk melempar siswa listrik. Akhirnya balik lagi. Oke, terima kasih, Bu. Pelajaran fisika telah dilaksanakan, laporan selesai. Telah dilaksanakan. Lanjutkan. Bubarkan. Ya. Ya. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih atas kekacauannya. Ah, tuh kan.